Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Ekonomi Pendidikan menurut Woodall tahun 1987 merupakan cabang dari teori ekonomi yang berkembang sangat cepat sejak tahun 1960-an. Awal tahun 1960-an merupakan kemunculan secara formal dari ekonomi pendidikan, yang jauh sebelumnya telah dimulai dengan kajian tentang modal manusia atau human capital, yang bersifat sporadis seperti yang dilakukan oleh Smith tahun 1776, Strumilin tahun 1924, dan Walsh tahun 1935. Ekonomi dalam dunia pendidikan adalah untuk menunjang kelancaran proses pendidikan atau belajar mengajar, bukan merupakan modal untuk dikembangkan ataupun bukan untuk mendapatkan keuntungan. Peran ekonomi dalam pendidikan menunjang kelancaran proses pendidikan dan sebagai bahan pengajaran ekonomi yang membentuk manusia ekonomi, yaitu manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya memiliki kemampuan dan kebiasaan memiliki etos kerja, tidak bekerja setengah-setengah, produktif, dan hidup efisien. Bentuk-bentuk manfaat pendidikan itu berbeda-beda, yaitu benefit ekonomis dan non-ekonomis, serta benefit individual dan benefit sosial. Sebagai contohnya, yaitu seorang yang melakukan pendidikan akan memperoleh benefit individual dengan mendapatkan suatu pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, serta masyarakat mendapatkan manfaat dari orang yang melakukan pendidikan tersebut dengan meningkatnya produktivitas kerja yang tinggi dan dapat Biaya pendidikan adalah nilai uang atau nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan, masyarakat, maupun orang tua siswa dalam bentuk natura atau barang, pengorbanan peluang maupun uang yang digunakan untuk mengelola dan mengadakan keperluan sekolah. Cara menghitung unit cost dan total cost menggunakan rumus cost per unit sama dengan total fixed cost ditambah dengan total variable cost atau total unit yang diproduksi. Barang inferior mempunyai pengertian yaitu barang yang jumlah permintaannya akan turun seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Jadi, ketika tingkat pendapatan masyarakat rendah, maka tingkat atau jumlah permintaan barang akan tinggi atau meningkat. Sebaliknya, ketika tingkat pendapatan masyarakat meningkat, maka tingkat atau jumlah permintaan barang akan rendah atau menurun karena masyarakat atau konsumen akan lebih memilih untuk membeli barang yang berkualitas lebih bagus meskipun harganya relatif lebih mahal. Contoh dari barang inferior itu sendiri adalah barang-barang bekas, baik barang bekas dari lokal maupun barang bekas yang diimpor dari luar negeri seperti baju, sepatu, tas, dan lain-lain. Sedangkan barang superior mempunyai pengertian yaitu barang yang jumlah permintaannya akan naik seiring dengan pendapatan masyarakat yang juga meningkat. Contoh dari barang superior itu sendiri adalah mobil mewah seperti mobil Ferrari dan juga baju, sepatu, dan tas mewah yang memiliki merek yang terkenal dengan harga yang relatif mahal atau dapat disebut juga dengan pakaian atau barang-barang branded. Cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat kerap digunakan untuk menganalisis keputusan bisnis. Cost benefit analysis adalah perhitungan yang dilakukan dengan menjumlahkan manfaat suatu situasi atau tindakan dan lantas mengurangi biaya yang terkait dengan pengambilan tindakan. Menurut Mulyadi tahun 2014, biaya langsung atau direct cost, biaya yang terjadi yang langsung, penyebab salah satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Contoh biaya langsung adalah bahan langsung atau bahan baku, upah pekerja yang langsung terlibat dalam proses produksi barang di pabrik, iklan, ongkos angkut, dan sebagainya. Variable cost adalah biaya perusahaan yang berubah sebanding dengan hasil produksi. Contoh variable cost termasuk biaya bahan baku dan pengemasan. Biaya variabel yang bisa naik atau turun tergantung dari banyak atau sedikitnya produksi atau penjualan perusahaan tersebut.
Foregone earning atau opportunity cost adalah kehilangan mendapatkan penghasilan karena ia sedang mengikuti pendidikan. Biaya moneter adalah biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya pribadi, atau biaya sosial. Angka partisipasi murni atau APM adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umumnya. Semakin tinggi angka partisipasi murni, berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Dengan semakin pesatnya perkembangan dan penerapan teknologi di seluruh aspek kehidupan manusia, maka akan semakin membutuhkan tenaga kerja sebagai sumber daya untuk dapat memanfaatkan sarana dan prasarana berteknologi tinggi. Pasar tenaga kerja akan semakin membutuhkan individu-individu dengan daya saing dan kompetensi yang baik untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan perangkat berteknologi tinggi ini. Untuk mencetak individu-individu seperti demikian, maka kebutuhan akan perguruan tinggi yang mencari teknologi informasi sebagai salah satu bidang keilmuan merupakan sebuah keharusan. Usaha-usaha yang harus dilakukan adalah: yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, dalam rangka menghadapi perubahan sosial budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan agar lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Kapasitas mahasiswa tidak hanya link and match dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih pencapaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM diharapkan dapat menjadi jawaban tuntutan di atas tersebut, karena Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultural belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan manajemen pemasaran bagi lembaga pendidikan diperlukan seiring dengan adanya persaingan antar lembaga pendidikan yang semakin atraktif. Pemasaran dibutuhkan bagi lembaga pendidikan dalam membangun citranya yang positif. Apabila organisasi atau lembaga pendidikan memiliki citra yang baik di mata masyarakat, maka besar pula kemungkinan akan lebih mudah dalam mengatasi persaingan. Pemasaran tersebut dapat dilihat dari adanya berbagai upaya kreatif dan inovatif dari para penyelenggara pendidikan untuk menggali keunikan.